Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO pada tahun 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia atau Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian, pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 pada tahun 1996, urutan ke-99 pada tahun 1997, urutan ke-105 pada tahun 1998, dan urutan ke-109 pada tahun 1999. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant atau disingkat dengan PERC, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi ini berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia pada tahun 2000 menyebutkan bahwa Indonesia memiliki daya saing yang sangat rendah, yang menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei. Lalu, apa faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia? Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yang ada di Indonesia adalah karena lemahnya para pendidik dalam menggali potensi murid. Para pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswanya. Letak kelemahan para pendidik kita yaitu mereka tidak pernah menggali masalah dan potensi pada siswanya. Pendidikan seharusnya memperhatikan kebutuhan anak, bukan malah memaksakan sesuatu yang membuat anak kurang nyaman dan mencari ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk lebih kreatif lagi. Berbagai faktor lain penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia yaitu minimnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru yang belum sejahtera, rendahnya prestasi siswa, pendidikan yang tidak merata, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan. Terus, ada solusi nggak sih untuk mutu pendidikan Indonesia agar bisa meningkat? Pasti ada. Salah satunya yaitu meningkatkan kualitas guru dan kualitas sarana dan prasarana yang ada di tiap sekolah ataupun universitas. Tidak hanya di kota, bahkan di desa atau pedalaman pun yang jaraknya jauh dari pusat pemerintahan membutuhkan pendidikan yang memadai. Pemerintah juga perlu meningkatkan kurikulum pendidikan sesuai kebutuhan zaman yang setiap saat berubah agar pendidikan di Indonesia tidak tertinggal oleh pendidikan di negara-negara lain yang sudah jauh melaju. Ini juga kesalahan negara yang tidak serius untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan merupakan proses yang terus-menerus dan tidak berhenti. Di dalam proses pendidikan, keluhuran martabat manusia dipegang oleh manusia. Para stakeholder pendidikan dituntut tanggung jawabnya agar hasil pendidikan yang lebih baik tercapai. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Saya Fikri dari kelompok Adi. Terima kasih.